Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudaraku, saya dapat membayangkan bahwa ini adalah satu kondisi yang sangat menakutkan. Kalau ombak sudah sampai masuk ke dalam perahu, saudaraku, maka itu sudah satu kondisi yang sudah parah. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah, peace, be still." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Why are you so fearful? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku, kalau kita lihat di sini, maka Yesus itu sanggup melakukan mujizat. Dia sedang tidur, murid-muridnya membangunkan, dan langsung dia menghardik dengan berkata, "Diam, tenanglah." Maka firman Tuhan berkata, angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, jadi tidak memerlukan waktu atau proses, tapi langsung angin reda dan danau menjadi teduh sekali. Saudaraku, ini satu mujizat. Yesus sanggup melakukan mujizat. Dimanapun, siapapun, manusia tidak ada yang sanggup melakukan mujizat seperti itu. Saudaraku, tidak ada. Tidak ada. Tetapi kalau Yesus itu sanggup, karena Yesus itu adalah Tuhan. Dan Yesus itu adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Saudaraku, jadi firman itu telah menjadi manusia. Sanggupkah Allah menjadi manusia? Sanggup, karena dia adalah pencipta. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudaraku, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan namanya adalah Yesus. Siapa yang dapat melakukan mujizat, saudaraku? Hanya Tuhan yang dapat melakukan mujizat. Dia melakukan banyak mujizat. Dia bahkan membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Dan saudaraku, bahkan dia melakukan mujizat. Saudara lihat di sini, dia dapat menghentikan badai. Dan saudaraku, dia melakukan semuanya itu. Untuk apa, saudara? Untuk supaya kita tahu bahwa dia adalah Tuhan. Padahal saudaraku, tadinya angin sudah begitu besar, mengamuk, dikatakan taufan. Jadi bukannya taufan kecil, mengamuk taufan yang sangat dahsyat, sampai ombaknya menyembur masuk sehingga perahu mulai penuh dengan air. Tapi dia hanya berkata, "Diam, tenanglah." Dan danau pun menjadi tenang, angin pun menjadi tenang. Nah, saudaraku, itulah Yesus. Itulah Yesus. Yesus berkuasa. Dia sanggup melakukan mujizat itu. Dan kenapa dia mau datang, saudara? Untuk
menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya, menjadi juru selamat bagi saudara dan menjadi juru selamat bagi saya. Saudaraku, maukah saudara percaya kepada Yesus? Marilah kita percaya kepadanya. Marilah kita percaya, dan kalau ada satu masalah dalam kehidupan kita, kita tidak menyalahkan Tuhan. Saudaraku, cukup berseru kepada nama Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan, tapi berseru. Dan Tuhan pasti mau menolong karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu memperhatikan kita. Dan dia rindu ketika kita ada masalah, kita berseru kepadanya, memohon kepadanya. Ya Tuhanku yang berkuasa, tolonglah saya. Dia pasti datang, saudara. Saya percaya saudara juga ada yang sebelum ini sudah berseru-seru pada nama Tuhan, sehingga akhirnya saudara mendengarkan siaran ini. Kalau saudara berseru kepada nama Tuhan, berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi, pasti Yesus datang. Amin, saudara. Dia pasti datang. Dia pasti akan menolong saudara. Jadi saudaraku sekalian, kita lihat di sini, walaupun murid-muridnya itu menyalahkan Yesus, Yesus tetap melakukan mujizat. Tapi setelah itu Yesus menegur muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak punya iman? Percayalah kepada Yesus. Percayalah, saudaraku. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Dia adalah Tuhan dan dia real, saudara. 2000 tahun yang lalu dia pernah lahir. 2000 tahun yang lalu dia pernah melakukan mujizat. 2000 tahun yang lalu dia pernah membangkitkan orang mati. 2000 tahun yang lalu Lazarus telah mati busuk dan dikubur 4 hari sudah berbau busuk, sanggup dibangkitkan oleh Yesus. Saudaraku, dia sanggup melakukan mujizat. Dan terlebih dari itu, dia mati untuk menebus dosa-dosa saya dan dosa-dosa saudara. Saudaraku, dia menderita. Bukannya dia tidak bisa mengelak, saudara, tapi dia merelakan dirinya menjadi korban. Menjadi korban. Seperti domba yang tersembelih, menjadi korban. Untuk apa, saudara? Supaya kita diselamatkan. Seharusnya kita yang mati, tetapi dia yang menjadi korban dan mati sehingga kita menjadi hidup. Saudaraku, maukah saudara hidup? Bukan hanya hidup di dunia ini 70-80 tahun, saudara, tapi hidup selama-lamanya, kekal. Karena Yesus menjamin, barang saya percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup. Broeders en zusters, we hebben het woord van God gehoord. Laat ons onze harten openen om Jezus als onze Heer en Verlosser te aanvaarden. Lieve Heere Jezus, ik kom naar U, Heer. Ik heb U nodig. Ik ben een zondaar. Vergeeft U mij mijn zonden met Uw reinigend bloed. Heere Jezus, nu neem ik U in mijn hart aan als mijn Heer en Redder. Ik geloof in U. Dank U, Heere Jezus, want ik word Uw kind. In de naam van Jezus bid ik. Amen.